Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu-ibu sekalian. Iya, iya. Ini memang seharusnya kita 25 orang, tapi yang sudah hadir baru 13-14 orang, tidak apa-apa ya, Bang, Ibu-ibu. Nah, eh, ini kan web kedua kita. Kalau web itu apa ya, fungsi atau tujuannya untuk mata kuliah berpraktik itu adalah ini, tutor itu melakukan konfirmasi terhadap, tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, khusus untuk mata kuliah ini dan juga diskusi langsungnya antara tutor dan mahasiswa. Oke lah, kalau diskusi silahkan, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan silahkan. Tetapi untuk yang poin pertama, untuk konfirmasi, itu setelah saya cek dari tugas satu itu kan rasanya tidak ada. Bapak Ibu boleh cek ya di tugas masing-masing itu rasanya tidak ada yang saya suruh ganti ya rencana medianya. Paling mungkin ada saya komentari sedikit begitu terhadap apa rancangan media sederhana 3 dimensi yang mau dibuat. Kemudian untuk tugas 2 itu kan ibu-ibu sekalian itu membuat video ya atau dokumentasi. Jadi boleh video, foto terhadap proses pengerjaan media sederhana 3 dimensinya. Dan itu saya lihat sepanjang yang saya sudah periksa pekerjaan ibu-ibu sekalian, ya semuanya oke sih, tidak ada masalah. Ini coba saya cek kembali ya, siapa tahu ada yang belum saya nilai. Kalau saya belum nilai, mohon maaf ya, karena saya beberapa hari ini juga ke daerah, itu agak agak sulit kalau saya masuk sebentar ya, saya cek. Oh ya, ada 5 ya yang belum saya nilai, mohon maaf, akan saya cek segera setelah ini. Kemudian saya cek dulu ya, tugas 1 itu, sayang ya, tugas 1 dari 25 mahasiswa, hanya ada 3 mahasiswa yang tidak mengerjakan, sayang ya, padahal kalau mata kuliah berpraktik itu kan 50% dari kegiatan pembimbingan tutorial, kemudian 50% lagi itu adalah ujian akhir semester. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ikut salah satunya, misalnya tidak ikut tutorial online, hanya maksimalkan di ujian akhir semester pun kalau 100 ya, kalau nilainya 100 itu kan cuma 50 gitu kan. Ya kalau itu mungkin D atau C ya paling paling tinggi, sayang. Apalagi mata kuliah ini untuk mahasiswa kelas ini yang hampir semuanya ya 24 itu dari PG PAUD, hanya 1 saja dari TP, itu seharusnya tidak sulit. Dan kalau berdasarkan web pertama kemarin ya dari hasil saya komunikasi dengan ibu dan bapak sekalian itu, saya bisa simpulkan kalau mungkin sekitar 80-90% dari ibu-ibu sekalian dan ada 1 bapak itu semuanya sudah ini ya, adalah guru guru dalam jabatan, kayak in service teacher, artinya sudah punya pengalaman mengajar. Artinya Bapak Ibu tuh sudah sangat tahu gitu kan, sudah sangat kenal karakteristik peserta didik, tahu masalah pembelajaran di kelas itu apa, kemudian juga sudah sangat tahu gitu kan. Nah, ini kalau untuk masalah ini, untuk karakteristik peserta didik saya yang adalah anak usia dini, nah itu media pembelajaran yang cocok itu apa? Kemudian media pembelajarannya itu sendiri. Nah, kalau dari diskusi apa ya yang Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan itu kan juga ada yang sudah saya jawab ya. Kebanyakan itu bertanya tentang yang pertama itu adalah manfaat atau tujuan media, pemanfaatan media untuk anak usia dini itu apa. Kemudian yang berikut yang paling banyak itu adalah bagaimana strategi pembuatan atau memilih bahan agar media yang kita buat itu awet.
sebenarnya ini ya, salah satu pertimbangan yang penting kita pikirkan ketika membuat media itu, jangan ketahanan medianya dulu, Bapak Ibu, itu mungkin dia ada di urutan kedua atau ketiga dan seterusnya. Yang pertama adalah kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua itu harus aman ya, apalagi ini kan anak usia dini ya. Jangan sampai kita cek apakah bahannya itu ternyata berbau. Mungkin kita kejar dia supaya awet, kemudian kita pakai lem gitu ya, lem yang berbau tajam atau apa, atau kita kejar supaya tidak salah sih, maksudnya kita kejar supaya warnanya cerah, jadi kita pakai pewarna begitu, tetapi ini karena pewarna kimia, ternyata waktu ibu itu tidak cek, mungkin mengurusi hal lain gitu di kelas, anaknya mungkin memasukkan ke dalam mulut, masalah lagi ya. Hal-hal itu yang justru yang lebih diprioritaskan. Kalau ternyata ya, ketika di kelas itu, ya kita kan juga harus apa ya, harus menyesuaikan ya. Kalau kita mau menggunakan bahan seadanya, ya, tidak lebih baik lagi tidak mengeluarkan biaya, tentu saja pasti dia kurang awet gitu ya, lebih akan cepat mudah rusak. Kalau kita mau kejar yang dia awet, mau dipakai berulang kali dia tidak rusak, ya berarti mahal karena dari kualitas bahan kan, Bapak Ibu. Yaitu, kita sesuaikan saja gitu ya, karena ini kan ibu-ibu dan bapak ini kan membuat media ini untuk keperluan ini ya, tagihan mata kuliah dan kalau ternyata ya setelah Bapak Ibu lulus, ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas sebagai guru, Bapak Ibu tergerak untuk membuat media lagi, ya itu kan kita tidak perlu tunggu misalnya ada dana atau apa, inisiatif sendiri Bapak Ibu menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya. Kalau tidak awet, tidak apa-apa. Sebenarnya itu kalau mau di ini ya, di penilaian penilaian apa ya, penilaian media sederhana 3 dimensi itu mungkin poin terakhir Bapak Ibu ya, bukan itu yang dinilai. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Sebentar ya. Oke, kemudian kalau saya lihat tidak ada masalah sih Bapak Ibu dari tugas satu, tugas 2. Makanya saya kalau web ini khusus untuk mata kuliah ini saya juga agak bingung ya. Beda kan saya juga ada mengampu mata kuliah artikel ilmiah. Mata kuliah artikel ilmiah itu Bapak Ibu walaupun mahasiswa saya hanya 10, tetapi kami kalau web itu tuh bisa lebih dari 2 jam, bisa 3 jam gitu. Karena memang kami bahas satu-satu artikel mahasiswa-mahasiswanya juga semua pertanyaan itu disampaikan saat web. Nah, kalau mata kuliah ini menurut saya aman sih, tidak ada masalah. Kalau dari segi penilaian terhadap tugas satu dan tugas 2 Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau kembalikan ke Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu mungkin ada kendala atau ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan. Oh, jadi menurut saya kalau untuk mata kuliah media sederhana 3 dimensi ini tidak terlalu perlu juga sih tuh web. Cuma karena ini memang syarat ya mata kuliah, oke kita laksanakan. Sekarang kalau dari sisi saya tidak ada masalah Bapak Ibu. Tugas satu, tugas 2, kalaupun ada masukan atau komentar dari saya itu sifatnya minor saja ya. Gitu, tidak ada yang benar-benar apa ya, benar-benar keliru atau ini ya, atau apa ya, kekurangannya itu berat sekali itu tidak ada. Baik, jadi silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan masukan atau kendala, silahkan. Atau kalau ada Bapak Ibu yang sudah kan kemarin saya sudah kasih ya soal tugas 2 sekaligus soal tugas 3, silakan Bapak Ibu kalau misalnya sudah sampai pada praktik, tugas 2-nya sudah saya nilai, Bapak Ibu sudah praktik, itu silahkan ya. Oh iya kebetulan saya ingat ya. Nah, untuk Bapak Ibu
yang juga mengambil mata kuliah artikel ilmiah misalnya ya. Kalau bersamaan di semester ini tentu tidak bisa, tetapi kalau di semester depan, nah itu Bapak Ibu juga boleh ya, bahan, media, produk media yang Bapak Ibu sudah hasilkan ini nih, bisa jadi bahan untuk Bapak Ibu, ini hitungannya kan media pembelajaran ya, itu Bapak Ibu bisa teliti. Bapak Ibu terapkan kegiatan media ini di kegiatan pembelajaran di kelas, ya mungkin tidak hanya media saja ya, pasti Bapak Ibu gabungkan dengan model pembelajaran apa, atau pendekatan pembelajaran apa, atau strategi pembelajaran apa, ya. Nah, itu bisa dilihat, efektivitasnya. Apakah, ada, apa ya, ada peningkatan hasil belajar siswa, apakah itu kognitif, afektif, atau psikomotor. Itu Bapak Ibu bisa lanjutkan. Jadi media yang sudah Bapak Ibu buat, terapkan, nah itu bisa dilanjutkan untuk jadi bahan untuk membuat artikel ilmiah. Jadi kalau kalau Bapak Ibu buat dengan baik, itu Bapak Ibu tidak perlu mulai dari nol lagi untuk membuat artikel ilmiah. Oke, silahkan. Dari saya rasanya udah ya. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan komentar atau masukan dan saran, silakan. Lalu saya juga mau mengingatkan ya Bapak Ibu, kita sudah masuk minggu ke-6, kemudian berarti minggu ke-6 itu berakhirnya di hari Minggu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang belum selesai mengerjakan tugas 2, segera diselesaikan ya Bapak Ibu. Nah, dokumentasinya itu kembali lagi yang tadi. Tidak harus berupa video, boleh juga foto, tetapi kalau foto berarti langkah demi langkahnya itu harus ada ya dokumentasinya. Bapak Ibu silahkan, apakah ada di antara Bapak Ibu yang Ibu mengalami izin kendala? bertanya, Silahkan. Ini dengan gini kan kalau untuk dokumentasi pembuatan itu berarti kan dikolasekan ya Bu. Kalau misalnya iya, berbentuk foto, itu nanti dikasih penjelasannya nggak langkah pertama apa, langkah kedua apa, atau hanya berbentuk foto saja udah gitu? ada keterangannya, tidak usah deskripsi yang terlalu detail, tapi setidaknya ada keterangan foto, misalnya apa ya, tahap 1 persiapan bahan, kemudian kalau ada bahan, Ibu foto-foto bahan-bahannya, dituliskan apakah ini kertas, gunting atau apa seperti itu. Tidak harus sangat-sangat detail itu tidak tidak harus ya. Setidaknya ada identitas lah untuk masing-masing foto yang Ibu tampilkan. Atau Ibu bikin per kelompok gitu kan. Tahap tahap persiapan, pengumpulan alat dan bahan, truk misalnya 3 foto. Kemudian langkah selanjutnya itu, proses pengguntingan menggunakan apa ya, menggunakan apa namanya ya, sketsa atau apa yang sudah dibuat. Misalnya 3 foto atau 2, seperti itu juga boleh ya. Terus gini kan Bu, saya ada kendala bahwa waktu bikin manik apa pernak-pernik yang kayak yang digambar itu kayak ayunan, terus perosotan gitu kan, saya kendala dibantu sama anak itu nggak ada fotonya, cuma berbentuk udah jadinya nggak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Nanti di keterangan foto Ibu jelaskan bahwa, eee hasil yang ada ini itu dari tahapan apa, ke apa-apa yang apa langkah apa yang sudah dibuat, itu tidak apa-apa. Terus itu saya ada pertanyaan di diskusi sesi keempat kalau tidak salah, mungkin belum Ibu jawab, sempat jawab. Yang mau saya tanyakan itu kan saya memakai alas itu tuh kan pakai apa? Styrofoam ya Bu. Sambil Sementara saya ini buka saya ya.
Iya. Oke oke, sambil saya buka. Sementara saya kan pinginnya anak tuh bisa kayak bentuk pohon itu kan dia menempel sendiri. Coba tanam pohonnya sebelah mana terserah mereka gitu. Nah, ini kan pasti otomatis cabut, pasang supaya awet itu gimana gitu. Styrofoam ya? Iya. Apa dilapisin Styrofoam. lagi pakai solasi atau Iya, pakai iya karton? saya juga kepikirannya begitu ya. Apa dicoba atau styrofoamnya itu sebentar ya saya lihat ini. Sebentar pertanyaannya Ibu diskusi gitu. Apakah pakai iya ya, pakai isolasi rasanya ya. Atau kalau pakai kertas berwarna kayak origami juga kan nanti kalau tempel lepas kan Iya, ini bisa rusak ya. Paling iya itu deh Bu. betul. Mm-mm. Paling Pakai itu. berarti pakai solasi ya gitu. Isolasi bening saja. Kayaknya di bagian yang mau ditempel supaya tidak Oh rusak. gitu, Paling itu pas saja bagian sih. tempelnya aja berarti nggak Iya, semua nggak iya, semua. iya tidak perlu. Siap. Iya, Ibu, baik Ibu. Ibu Terima Erin kasih ya? Bu. Iya, baik. Bukan, terus Dianti. Oh, salah. Ibu Rusdianti. Oke, baik Ibu. Oh iya, 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 iya. Miniatur Taman Resik. Oke, baik. Ya, itu. Berarti solasi yang pas bagian yang mau dipasangnya itu paling ya Bu ya. Iya, begitu saja Ibu. Oke, siap. Terus satu lagi Bu pertanyaannya, ini kan kita tentang diskusi ya. Itu termasuk masuk ke nilai nggak Bu nanti pengaruh ke nilai atau misalnya hanya tugas saja gitu ada sama sama tuh web yang kita ini. Coba saya cek ya. Kalau tuweb pasti ada nilai. Itu makanya yang Ya. tuweb 1 itu Bapak Ibu boleh cek. Itu harusnya nilainya sudah keluar karena saya sudah bikin daftar hadirnya. Sebentar ya sambil saya cek. Iya ya. Tugas 1 sudah, tugas 2 ada yang sudah. Sebentar, kuis tidak. Oh tidak. Hanya ini saja, tugas 1, 2, dan 3 saja sih kalau di sini. Tapi Jadi yang tetap ya, tuweb Mas oh, tetap. diskusi rasanya tidak deh. Sebentar Ibu saya pastikan kembali. Bentar ya Ibu Rusdianti dan semua Bapak Ibu. Iya sih, kalau di tempatnya saya itu yang muncul hanya tugas 1, 2, 3 saja gitu. Kuis kan tidak. Iya. Takutnya gini kita kan jarang Mm-mm. didiskusi ya Bu. Kita Iya, fokusnya ke tugas ya. heeh, Takutnya heeh, nanti ada penilaian di diskusi heeh, ternyata terlewatkan kan iya, sayang gitu. mm-mm. Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Sebentar ya, coba saya isi semua nilai. Apakah sebentar ya. Nilai tugas. Iya, betul. Ini hanya tugas 1, tugas 2, tugas 3 saja. Ya, Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir. Gitu. Jadi kita fokus aja ke tugas kali ya Bu untuk diskusi. Mungkin Iya, kalau ada yang sempat diskusi ya mungkin diskusi mungkin iya, gitu ya. iya, Siap, siap. iya ya. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau bertanya? Atau kalau mungkin bukan mata kuliah ini, mata kuliah lain juga boleh. Gitu. Siapa tahu bisa saya bantu ya. Saya Bu, izin Iya, izin bertanya. ya Ibu Hanifah, silakan Ibu. Ya Bu, terima kasih. Ini saya menanyakan untuk tugas 3-nya ya Bu, kan itu juga bikin video pembelajaran. Oke. Ya, apakah itu video pembelajaran harus dengan anak-anak yang di lembaga atau dengan kita sendiri tapi dengan anaknya pura-pura di depan anak-anak atau harus Oke, terima kasih Ibu Hanifah. Sebenarnya pertanyaan ini
dan saya jawab di itu web 1 karena di kelas ini juga ada sebagian kecil dari, teman-teman yang ternyata ini ya, guru reservis, artinya belum punya pengalaman mengajar, belum punya sekolah juga gitu. Itu boleh kalau Bapak Ibu yang sudah punya sekolah tempat mengajar, silahkan bisa di kelasnya masing-masing ya. Nah, itu juga Bapak Ibu perlu atur ya. Kalau misalnya satu kegiatan pembelajaran yang utuh itu kan pasti mulai dari kegiatan pendahuluan, menyiapkan siswa, kemudian ada persepsi, kemudian nanti masuk ke inti. Inti itu yang nanti Bapak Ibu gunakan media, kemudian ditutup dengan ini ya, penutup kesimpulan dan ini apa ya, rangkuman kegiatan pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang belum punya tempat mengajar, nah itu boleh dengan anak-anak di lingkungan sekitar Bapak Ibu ya, boleh tetangganya, boleh anak sendiri, keponakan, tetapi sebaiknya itu ya kalau bisa itu satu kelompok itu biasanya terdiri dari 4 sampai 6 orang gitu ya. Supaya apa? Bisa kelihatan dinamikanya ya, jangan hanya satu saja gitu ya, gitu. Itu, paling itu sih, minimal itu 4 sampai 6 anak ya, jadi itu satu kelompok. Ya, berarti itu dari kegiatan awal sampai akhir atau kegiatan inti waktu itu kita bikin kegiatan itu, Bu? Iya, kalau dari saya sebaiknya langsung ke inti saja, gitu ya, supaya tidak terlalu panjang ya, dan kita fokus ke pemanfaatan media, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau videokan dari awal supaya tidak terpotong, tidak masalah. Tapi yang saya nilai itu hanya saat praktek menggunakan medianya saja, ya, gitu, Pak Ibu. Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Bunda izin bertanya, itu videonya minimal berapa menit? Tidak ada standarnya Ibu, karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau saya pakai standar yang saat COVID ya, video pembelajaran itu kan biasanya 5 sampai 7 menit. Cuman aneh kalau 5-7 menit itu nanti takutnya Bapak Ibu terburu-buru. Jadi intinya Bapak Ibu fokus supaya apa ya, praktek menggunakan media ini Bapak Ibu bisa bisa lakukan dengan smooth begitu prosesnya ya. Jangan sampai kalau saya kasih batasan waktu, Bapak Ibu cenderung terburu-buru gitu ya untuk misalnya yang ternyata gaya bicaranya lambat, apalagi kalau misalnya di kelas ternyata ada saja gangguan dengan anak-anak gitu ya. Jadi itu tidak menjadi masalah dan itu tidak menjadi indikator penilaian saya gitu ya. Yang penting kualitas dari kegiatan praktek yang Bapak Ibu lakukan ketika menggunakan media tersebut. Tapi bolehlah ya, mungkin 10 sampai 30 menit gitu ya, kalau terlalu lama juga tidak baik ya. Tapi kalau ternyata ya, karena memang kondisi di lapangan lebih dari itu okelah tidak apa-apa, tapi sebaiknya waktunya itu 10 juga kurang sebenarnya, 20 sampai 30 menit lah. Lebih dari itu tidak apa-apa. Oke, terima kasih Bun. Iya, baik Ibu Hanifah. Karena kalau di ini ya, pedoman penilaian tugas juga itu tidak ada ini ya, apakah saya tunjukkan ke Bapak Ibu ya? Ini ya. Ibu maaf, saya pernah bikin video terus di-upload di e-learning itu durasinya 15 menit aja udah nggak bisa masuk, Bu. Iya, Ibu. Jadi, videonya itu Ibu unggah ke Google Drive atau YouTube. Ya, kalau Google Drive berarti linknya itu share gitu ya, tidak Sharing bisa berarti ya. diakses oleh publik gitu. Itu baru linknya itu yang Ibu masukkan di e-learning supaya nanti saat saya klik bisa langsung dihubungkan ke YouTube atau ke Google Drive atau OneDrive. Itu ya Ibu. Oh, ya. Baik.
Siap, Ibu. Izin Bunda, atas nama Rini Darmayanti hadir ya Bunda. Iya, Ibu. Ini sambil saya cek-cek. Oh, ini Bapak Ibu Izin sekalian. Bunda, saya Iya. mohon toleransinya. Saya memang asli belum kirim karena saya baru pulang dari rumah sakit kemarin. Oh, yang ada Yang saya foto di grup. Bukan? iya Atau lain Bunda. lagi? Iya, Oke. Bunda, tapi udah izin. Bunda, tinggal ngedit-ngedit saya aja ya lihat. Bunda. Izin ya Bun. Iya, silakan. Yang penting bisa berkejar ya. Ini waktu yang sisa ini. Oke. Kemudian setelah Ibu Rindi ada lagi yang tadi sudah ini silahkan sudah berbicara silahkan. Bunda, izin Bunda, saya Livia, Bunda. Livia Silakan Ebrianti. Ibu. Hadir ya Bunda. Oh, namanya beda ya. Iya, saya Oke, silakan. karena ada kabar pulang tadi Ya, Bunda tidak baru apa-apa. masuk. Ibu siapa, Ibu? Ibu Livia Bunda. Ibu Livia. Bentar. Livia Ebrianti Sinaga. Sebentar ya, Ibu. Saya cek. Livia. Oh, Ibu Livia Emprianti Sinaga ya. Oke, baik. Iya, Bu. Ibu. Bunda. Baik. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Ibu. Bapak Ibu, apakah ada lagi? Oke, ini metamorfosis kupu-kupu sebentar ya. Saya baca di kolom chat. Oke. Ibu Sugia, ini hanya ini ya, menyampaikan informasi ya. Saya akan membuat wayang metamorfosis kupu-kupu untuk mengenalkan cara serangga berkembang biak pada anak TK usia 4-5 tahun. Iya, silakan Ibu. Izin Bunda. Oh, kuis ya? Kuis tidak bisa diakses ya? Ini sudah saya laporkan ke Prodi sih, tapi kalau misalnya tidak bisa ya sudah ya Bapak Ibu, ini belajarnya dari tes formatif yang di modul saja gitu. Toh kuis tidak dinilai. Ya, Bunda, silakan. Ya, Ibu. saya Sugia. Saya kemarin tidak jadi bikin metamorfosis kupu-kupu, Bunda. Jadinya bikin kincir angin yang tugas 1 saya kirimkan. Iya. Iya, Ibu. Iya, jadi Yang mungkin diselesaikan saja ya. Nah, iya. oke, Iya, baik-baik, terima kasih silakan. Bunda. Silakan. Bunda, saya izin Iya. bertanya. Iya, Kemarin silakan. waktu rancangan pertama saya kan, saya memang mau memperkenalkan bentuk geometri kepada anak KB karena kan saya cuma KB 2-4 tahun. Kemarin Iya. kan bahannya itu saya buat dari kertas origami. Ternyata Bunda ada perubahan, kertas origami itu begitu dibuat tidak sesuai, maksudnya Dia dia lembek kan? agak lempol. Iya Bunda, maksud saya apakah saya bisa merevisi bahan dan alat yang TT1 kemarin Bunda? Maksudnya biar sesuai gitu. Boleh. Boleh, dan ini juga berlaku untuk Bapak Ibu lain ya, gitu. Kalau memang perlu revisi, nah ini kan bisa saja rencana itu, kan kita rencana itu tujuannya adalah supaya kita apa ya, nanti itu tidak melebar kemana-mana. Tetapi ketika kita sudah action gitu ya, kita sudah membuat, tentu pasti ada penyesuaian-penyesuaian dan itu sangat wajar gitu ya, dan itu sangat boleh sekali. Ya, yang penting tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa menghasilkan media pembelajaran yang bagus gitu, walaupun itu adalah media pembelajaran sederhana. Jadi silakan ya Ibu Rindi dan juga Bapak Ibu lain. Ya. Baik Ibu, itu direvisinya di TT1 ya Bu kirimnya? Tidak Atau usah. langsung TT2 ya? Langsung di tugas 2. Nanti pasti saya akan bandingkan tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kalau ternyata ada perbedaan, tentu nanti saya akan lihat kembali ini bandingkan waktu di tugas 1 bahannya apa, kemudian apakah kemudian kayak di
tugas 2 mungkin lebih baik bahannya, oh itu saya akan paham, oh ini berarti memang bahan ini lebih baik gitu. Kalau gunakan origami kan memang begitu ya ini ya, gitu dia. Tidak ada yang tebal, tidak seperti kertas buffalo gitu atau yang lainnya. Iya, silakan Ibu. Iya, Cuma memang baik. bagusnya origami itu dia lebih murah dan juga warnanya tuh kan ini ya, ngejreng ya, itu positifnya. Iya, mungkin bisa ditempel dengan bahan lain. Iya, silakan. Iya. Baik, Ibu, silakan. Ibu-ibu atau Bapak, silakan. Kalau ada lagi. Ibu Bunda izin Desi. bertanya Ya, silakan Ibu. terkait untuk tugas 3 nanti Bunda. Yang saya tanyakan itu kan tertera ada umpan balik siswa ya Bunda. Oke. Itu bagaimana maksudnya Bunda? Apa siswanya dipoto terus di bawahnya pendapat mereka atau Sebentar ya, saya sambil lihat. bagaimana? Nah, oke, Iya sebentar Bunda. saya sambil lihat ya, supaya saya bisa memberikan jawaban yang tepat. Iya Bunda. Tugas 3. Tugas Oh, tugas 3. Tugas 3. Oke, langkah-langkah, rancang, demonstrasi penggunaan, analisis pedoman. Oh, oke. Kriteria penilaian umpan balik dari peserta atau siswa dikumpulkan dan digunakan untuk evaluasi media. Kalau ini, ya, maksudnya gimana Bunda? umpan balik itu, ya, karena ini konteksnya adalah anak TK ya, anak TK, umpan balik itu kalau mereka sudah bisa ini ya, berpendapat atau lebih cerewet begitu bilang, "Ih, ibu saya suka," atau apa, itu bisa kita anggap sebagai umpan balik. Atau misalkan dari media yang ibu buat, ternyata itu menimbulkan pertanyaan oleh siswa, itu juga disebut itu dianggap itu juga termasuk sebagai umpan balik, gitu ya. Umpan balik atau feedback atau iya atau sebaliknya itu kalau misalnya dari siswa ke guru atau ke media atau sebaliknya kalau misalnya siswa atau anak ya saya bilang anak memberikan pertanyaan, nah itu dari ibu itu menjawabnya seperti apa ya atau kalau misalnya anak-anak memberikan reaksi begitu ya terhadap media yang ibu sudah hasilkan. Nah, itu ibu menanggapinya seperti apa, itu juga apa ya, itu juga termasuk dalam umpan balik. Dan umpan balik ini tidak perlu ibu foto lagi, tetapi itu sudah kelihatan dalam dokumentasi video yang Bapak Ibu sudah ambil mulai dari awal sampai akhir ini ya, kita menggunakan media tersebut. Dan itu nanti penilaian itu dilakukan oleh tutor ya, bukan oleh mahasiswa. Ini saya lihat kembali. Iya betul. Gini ya, jadi pedoman penskorannya itu yang pertama efektivitas penggunaan media. Ini saya munculkan supaya Bapak Ibu semua bisa lihat. Oke, sudah Bapak Ibu sudah lihat ya. Nah, ini saya mulai dari awal saja ya, bahwa ini adalah tugas 3. Instruksi tugasnya adalah Bapak Ibu memanfaatkan atau menggunakan media sederhana 3 dimensi yang sudah dihasilkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Rancang sebuah skenario pembelajaran di mana media ini digunakan, apakah itu di kelas atau di rumah ya, atau di apa ya, TPA mungkin. Kemudian demonstrasikan penggunaannya.
dokumentasikan atau presentasikan demonstrasi tersebut dan analisis efektivitas media dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, nah ini kan kita dokumentasinya ini, ya kalau Bapak Ibu syukur-syukur di sekolahnya bagus, lengkap, ada apa ya, ada kamera bagus, boleh. Tetapi pakai HP saja boleh, tapi tolong ya diperhatikan Bapak Ibu punya suara itu bisa terdengar jelas gitu ya, atau masuk ke dalam video itu terdengar jelas. Apakah Bapak Ibu mau pakai ada mikrofon atau kalau misalnya tidak berarti suara Bapak Ibu harus cukup lantang ya. Kemudian ini langkah-langkahnya, Bapak Ibu merancang skenario pembelajaran, tentukan skenario di mana media ini akan digunakan. Kemudian langkah kedua itu adalah kita demonstrasi. Ketiga, dokumentasi ini terlambat ya kalau masuk di sini. Dokumentasi ini saat demonstrasi ini sudah kita dokumentasikan. Kemudian ini analisis dan refleksi berarti setelah kegiatan pembelajaran ini sudah dilaksanakan, Bapak Ibu ingat-ingat kembali kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan atau kalau Bapak Ibu mau lihat video silahkan. Nah, analisis dan refleksi ini berarti kita ungkapkan kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, ini ada 2, 4, 5 aspek penilaian ya. Kalau secara umum, yang bobotnya paling besar itu adalah efektivitas penggunaan media dan kejelasan demonstrasi ya, baik Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu punya paling penting itu suara, kemudian ini ya, mungkin apa ya, apa namanya ya, bukan mimik sih, iya bagaimana Bapak Ibu punya interaksi dengan siswa itu seperti apa ya, kalau siswa menanggapi, Bapak Ibu balasannya seperti apa, menjelaskan media ini, apa namanya, kemudian, ya kita pasti tidak bilang tujuan penggunaan media ini tidak, tentu saja ya, apalagi ini konteksnya adalah anak TK. Pasti Bapak Ibu akan menyesuaikan dengan ya bahasa anak usia dini ya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Ya, demonstrasi penggunaan media dilakukan dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Ini adalah maksud dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian sesudah itu adalah analisis dan refleksi ya. Ini yang Bapak Ibu identifikasi kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari media berdasarkan praktik atau demonstrasi media dalam kegiatan pembelajaran ya. Nah, itu kekurangan dan kelebihannya itu ini ya harus komprehensif ya. Jadi ke siswanya seperti apa, kelebihannya bagaimana, kekurangannya apa, apakah misalnya media itu bisa memusatkan perhatian anak-anak atau misalnya apa ya, atau ternyata saat ada media kelas malah lebih rame mungkin ya, karena mungkin medianya terlalu lucu atau apa. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam analisis dan refleksi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa refleksi sendiri. Dengan menggunakan media ini, Bapak Ibu bagaimana dalam kegiatan pembelajaran? Apakah Bapak Ibu terbantu gitu ya tugasnya? Apa jangan-jangan malah jadi tambah-tambah pekerjaan? Bukan pengerjaan membuatnya ya, tetapi ketika Bapak Ibu di depan kelas itu ternyata kalau pakai media malah jadi ribet karena saya menjelaskannya harus berulang-ulang gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita membuat apapun itu ya dalam strategi pembelajaran, apakah kita menerapkan model, pendekatan, termasuk media ya. Tentu saja rancangan awal mungkin berdasarkan kita lihat
studi pendahuluan mungkin ya Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu memprediksi gitu ya, Bapak Ibu tentu sudah belajar teori belajar dan lain sebagainya, oh kayaknya model pembelajaran ini punya potensi ya, ketika kita merancang, memilih, menetapkan strategi itu sebenarnya kita hanya menetapkan potensi saja ya, dan potensi ini yang kita akan uji atau kita buktikan itu ketika kita terapkan di kelas ya. Jadi bisa saja ada peluang untuk berhasil dan ada juga peluang untuk tidak berhasil gitu ya. Tapi itu bukan berarti kita gagal Bapak Ibu ya, tetapi kita sudah coba gitu ya. Karena yang namanya potensi itu kan harus kita uji supaya kita tahu hasilnya ya, tidak bisa kita kira-kira atau kita menebak-nebak ya. Kemudian ini ya, umpan balik dari peserta atau siswa. Oh ya, berarti ini umpan balik peserta atau siswa ya ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ingat-ingat kembali ya dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan atau Bapak Ibu bisa lihat kembali, Bapak Ibu analisis kembali video, rekaman atau dokumentasi. Nah, itu kira-kira seperti apa? Apakah semua siswa itu terlibat aktif atau jangan sampai ya, karena media yang kita buat itu terlalu kecil, hanya siswa yang di depan kelas saja yang aktif, yang di belakang itu mereka sudah enggan gitu ya, sudah tidak ada minat untuk ikut, terlibat dalam kegiatan pembelajaran, itu silakan. Atau ketika menggunakan media itu, siswa itu jadi lebih aktif, lebih bertanya, atau jangan sampai ketika Bapak Ibu membuat media, ya, itu malah Bapak Ibu sendiri yang aktif, siswa-siswa atau anak-anak itu malah hanya diam saja begitu ya, hanya diam, mungkin saking medianya terlalu bagus, anaknya mungkin terpukau atau terkesima. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa masukkan ke bagian ini, umpan balik peserta atau siswa ini. Sementara yang ketiga, yang terakhir, yang kelima itu adalah kehadiran ya. Jadi memang dia bobotnya tidak besar, tapi ini kan lumayan ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau kendala itu kan kita bisa clear-kan saat kegiatan web ya. Jadi kalau dijumlahkan semua itu totalnya 100% ya. Baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Mau tanya Bu, Iya, silakan. untuk skenario rencana itu ya, apa kita perlu membuat rancangan pembelajaran terlebih dahulu seperti RPPH atau apa itu? Tidak perlu Ibu. Kalau untuk Bapak Ibu kumpulkan ke saya tidak perlu. Tapi kalau untuk pegangan Bapak Ibu ya, untuk memudahkan ketika melakukan kegiatan pembelajaran silahkan. Ya, kalau untuk ke saya itu hanya video saja ya. Jadi itu tidak masuk dalam penilaian untuk mata kuliah media sederhana 3 dimensi. Oke. Ya Bu, ya. Bertanya, itu teh Ya, Ibu. nanti teh yang buat tugas itu teh apa membuat medianya teh dari tugas 2 apa beda lagi Bu rancangannya? Kan dia lanjut Ibu, tugas 1, tugas 2, tugas 3 ya, lanjut. Jadi nanti yang kita buat ke anak itu yang tugas 2 ya Bu ya, yang praktek ke anak. Iya, karena itu kan Ibu tugas 2 itu kan Ibu dokumentasi membuat bagaimana proses membuat. Nah, kalau sudah jadi itu yang Bapak Ibu pakai di tugas 3. Oke. Ya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak Ibu. Iya. Berarti Bunda mau bertanya. Berarti respon balik dari peserta didik itu kita buat secara tertulis atau memang kita dokumentasikan Bunda? Secara tertulis Ibu. Baik ya. Oh. Secara tertulis. Terus enggak dibatasi enggak Bunda? Misalnya kan entah berapa anak kan, ada misalnya entah 10 atau 15 gitu kan Bunda yang ngasih komentar respon balik mereka. Ada enggak dibatasi seperti itu Bunda? Tidak ada batasan Ibu, tidak ada batasan ya. Kalau ternyata siswanya itu anak-anak itu banyak,
Bapak Ibu bisa kelompokkan berdasarkan kategori umpan baliknya ya. Misalnya kan 5 ada 5 anak, tapi umpan baliknya itu tuh sama ya. Misalnya Ibu ini cara menggunakannya bagaimana begitu ya. Ya itu Bapak Ibu bisa kelompokkan. Jadi tidak perlu diurai. Siswa A menyampaikan ini, siswa B menyampaikan ini. Tidak perlu seperti itu ya. Misalnya Oke. ada kelompok umpan balik ada keterangan 5 orang gitu, 5 orang ya seperti itu supaya tidak terlalu banyak. Iya Bunda, Oke. makasih Bunda. Iya, baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Oke. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung di grup, itu sudah ada ini ya, Ibu yang sudah menampilkan itu WA grupnya, silahkan. Sebentar ya. Oh ya ini gabung dengan tuan vertikal ilmu. Oh ya, ini ya saya ulang lagi. Tapi rasanya sudah bergabung semua sih. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau bertanya? Atau apakah sudah cukup jelas? Oke, karena kalau memang sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu yang 13 orang yang mengerjakan tugas 2 ini nih bisa setelah ini bisa lanjut ya mengerjakan tugas 2. Oke. Bunda, Iya silakan Ibu. Saya semalam sudah mengirim untuk tugas 2 Bunda. Oke, iya, baik semalam. Bapak Ibu. Ya setelah ini juga setelah web akan saya cek ya Bapak Ibu punya, akan saya periksa Bapak Ibu punya tugas 2. Oke. Iya Bunda, makasih Bunda. Terima kasih ya. Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada, ya berarti kita akhiri web kedua ini ya. Tetapi kalau ternyata setelah ini ada pertanyaan atau kendala, boleh langsung di WA grup saja ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih di sekolah atau bertugas, silakan setelah ini melanjutkan aktivitas masing-masing. Tetapi untuk Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugas 2, tolong diselesaikan supaya nanti minggu depan itu sudah mulai masuk minggu ke-7, Bapak Ibu bisa lanjut ke tugas 3 ya. Tugas 1 selesai,